Kita niscaya nanti menang sebagai presiden. Bisa dijalanin. Jadi ya, hari ini kita deklarasi bahwa selain mendukung Ganjar Mahfud. Jokowi ini mencoba merapat kembali ke PDIP. Wah, berbalik dia, berbalik badan lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang cukup menggelikan dan menegangkan, teman-teman. Lalu kabarnya seperti apa? Saya nggak perlu bahas, nggak perlu bacot. Tapi mari kita simak dan kita lihat sama-sama. Jokowi ini mencoba merapat kembali ke PDIP. Wah, berbalik dia, berbalik badan lagi. Informasinya dari lapangan seperti itu. Gimana itu ceritanya? Jadi Jokowi ini sempat bercerita kepada sempat bertemu ya dengan petinggi partai bahwa dan menjanjikan petinggi partai merah ini untuk menjadi Menko. Oh gitu. Lalu mencoba bertemu dengan Megawati lewat salah satu penghubungnya di PDIP yang memang dikenal dekat lah, yang menjadi penjembatan antara istana dengan merah. Oke. Awalnya mereka yakin dengan jualan pasangan itu mereka akan mampu meraih 50-60% pun dengan sangat mudah. Masa ternyata sampai hari ini Januari 2024, bahkan sudah masuk pertengahan Januari 2024, ternyata naikkan elektabilitas 1-2% aja mereka sulit sekali. Mereka baru sadar bagaimana kekuatan PDI Perjuangan bersama Ganjar Pranowo di tengah-tengah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang sudah paham, sudah cerdas, tidak mudah dibodohi, tidak mudah dikibuli. Bravo, Ganjar Mahfud, menang, merdeka. Nah, pohon kelapa itu kan tinggi ya. Ini pegang omongan saya. Kalau seandainya Pak Prabowo nggak jadi presiden, ya, saya mau naik dari itu, dari atas saya mau terjun. Tandai, teman-teman, tandai ini akun Bapak ini. Kalau Prabowo nggak menang nanti, maka dia punya janji nazar akan terjun dari pohon kelapa yang tingginya katanya 20 meter itu. Beneran nggak? Cuma ngomong saja. Sumpah saya mau terjun. Pegang omongan saya. Aku jamin Mas Res 1000% Pak Prabowo itu jadi presiden. Ya, pegang omongan saya. Kalau nggak jadi presiden saya mau terjun dari atas itu. Pegang omongan saya. Sombong amat, sombong amat, sombong amat. Sombong amat tuh, sombong amat tuh. Lumba-lumba Pak. Jokowi marah. Kenapa marah? Karena elektabilitas Prabowo dan Gibran ini mentok nih di angka 46%, nggak kunjung mencapai 51%. Gusarlah dia gitu. Dan waktu itu dia sampai marah. Informasi yang kita dapatkan dari para narasumber ini, dia marah pada Pratikno. Kenapa sama Pak Pratikno? Kan dia bukan siapa-siapa, CS. Ya, kenapa marah sama Pratikno? Karena dia merasa berbagai upaya dari istana ini sendiri untuk mengangkat Prabowo Gibran dan juga mengangkat tingkat kepuasan approval rate Jokowi itu ternyata tidak berhasil menaikkan elektabilitas Prabowo. Ya, jadi video ini saya ambil dari YouTube-nya Tempo, teman-teman. Kalau hal ini terjadi, lucu juga ya. Sudah kepedean, sudah mengerahkan segala daya upaya, tapi ternyata elektabilitas itu mentok segitu-gitu aja, nggak bisa naik signifikan gitu, nggak bisa. Padahal segala upaya daya, alat-alat, instrumen kekuasaan tanda kutip ya sudah dipergunakan, tapi pada akhirnya ya segitu-segitu saja. Ternyata efek Jokowi itu tidak sedahsyat itu, gitu kan, sehingga tidak membuat Prabowo bisa menembus lebih dari 50% elektabilitasnya. Dan Jokowi justru di situ dia meragukan dalam pertemuan itu. Jokowi meragukan approval rate-nya itu sampai mendekati 80%. Dia nggak percaya. Oh, gitu. Kenapa dia agak percaya sama menteri yang paling dekat sama dia, Pratikno, terkait dengan approval rate itu 80%? Ya, karena dia merasa bahwa ada suara-suara negatif yang masih belum bisa ditangani oleh istana. Siapa tuh yang bersuara negatif? Banyak, kan kita tahu. Tempo? Tempo salah satunya. Astagfirullahaladzim. Tempo karena memang Tempo dianggap kerap mengkritik ya. Ya banyak orang menilainya itu bukan sebagai kritik gitu loh, sebagai sinisme. Sentimen negatif lah. Sentimen negatif lah. Kalau kami kan hanya mengkritik apa adanya saja sesuai dengan fakta gitu. Nah, itu yang kemudian membuat Jokowi marah lah, marah, dan dia minta semua perangkat-perangkat yang ada, partai-partai itu harus bergerak untuk memenangkan Prabowo. Makanya setelah itu dia ketemu dengan Prabowo kan. Prabowo dan Airlangga. Prabowo dan Airlangga. Iya. Oh, yang makan-makan itu.
Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ini apa, teman lama banget dan apa. Ya, ini sebelum kita lanjutkan teman-teman, ini slang ya, itu deklarasi mendukung Ganjar Mahfud. Benar-benar fix mendukung Ganjar Mahfud. Bahkan yang dulunya ada salah satu personel, siapa ya namanya, Abdi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tolong dikoreksi, itu juga pernah menjadi komisaris sebuah BUMN begitu ya. Tapi pada akhirnya Abdi ini merelakan posisinya untuk mundur dari jabatan komisaris tersebut untuk mendukung Ganjar Pranowo. Gimana? Nggak luar biasa seperti apa? Jadi Abdi mengundurkan diri dari jabatan komisaris untuk kemudian mendukung Ganjar Pranowo. Jadi slang bersama Ganjar Pranowo sekarang. Teman-teman seide, cukup lama ya kita berusaha untuk ketemu, ngobrol, cuma rasanya berat dan susah sekali. Tapi di ujung-ujungnya kita akhirnya apa, berhasil datang ke sini gitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Dan kita menerima, welcome banget. Emang tadinya susah? Semua bahwa dengan syarat kita ngasih ada satu ide yang kita kasih nama revolusi cinta itu. Revolusi cinta. Kita slang dan slankers minta niscaya nanti menang sebagai presiden bisa dijalanin. Jadi ya, hari ini kita deklarasi bahwa slang mendukung Ganjar Mahfud. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mudah banget kita kalau mau memilih presiden saat ini. Dengan melihat kejadian-kejadian kemarin, sebenarnya udah mudah buat memilih siapa yang harus kita pilih. Jadi saat ini, kalau dari saya pribadi, harapan tuh nggak boleh hilang. Kita naruh harapan ke Ganjar dan Mahfud untuk kita tahun ke depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Mas Sabdi nih kalau nggak salah. Soalnya tadi banyak yang nanya, ini komisaris kok ada di sini gitu. Komisaris. Ayo. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita, dan untuk menghormati aturan yang ada, nilai-nilai etika. Jadi per hari Jumat kemarin jam 5 sore, saya sudah melayangkan surat pengunduran diri dari Telkom Indonesia. Tong kosong nyaring bunyinya, kelentang-kelentong kosong banyak bicara, oceh sana sini nggak ada isi, otak udah ngomongnya sembarang. Slanger sejati dukung Ganjar Mahfud. Selamatkan demokrasi, selamatkan demokrasi. Ganjar Mahfud menang total bersama Slanger se-Indonesia. Yo. Yeah. Iki Slang. nomor telu ra usah ditoplos lur. Kemplinti. Kemlinti seperti apa toh? Ya wis biasa kuwi Mas. Nek wong kalah debat, kuwi mesti nganggep lawan debate kemlinti lah, sok pinter lah, bla 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 bla. Kuwi strategi kanggo nutupi kegoblokane. Tapi sorry bos, Indonesia ra butuh wong lemah ya. Indonesia ra butuh wong kakean gimmick. Oke gas, giliran digas nangis. Gas, kalau kalian mendukung Pak Ganjar, kalian adalah best my friend saya, oke? Kita temani. Mendukung 02, sorry ya. Kita Ganjar. Bagi orang yang mengerti hukum, pasti tidak akan Abang Petani 02. Cuman SDM di Indonesia itu masih banyak yang rendah. Di situ dimanfaatkan sama-sama orang-orang itu, dan mereka akan menciptakan anggaran dan menaikkan pajak. Nah, itulah dibagikan ke rakyat-rakyat yang SDM-nya rendah tadi, dengan mengatakan itu gratis dan itu dari mereka. Dan si SDM rendah tadi percaya. Makanya ayolah tingkatkanlah SDM kita, jangan rendah terus. Pilihlah yang
mempunyai prestasi untuk memajukan negara ini, bukan untuk memajukan hartanya sendiri. Terima kasih. Ayo. Duh. Aduh, memang kalau di media sosial itu sangat-sangat rame banget. Terutama paslon 2 dan paslon 1 itu media sosial rame banget. Kan Ganjar itu kalau di media sosial ya kalah, itu bisa-bisa tenggelam itu di media sosial. Tapi kalau melihat ini ya, ini berita-berita yang sudah kredibel seperti Tempo gitu mengkritik gitu, kita lihat bahwa ada kekhawatiran di sana, ada namanya ketidakpedean begitu ya, yang katanya elektabilitasnya itu di atas 50% menjauh dari kedua paslon yang lainnya. Tapi ternyata itu ada kekhawatiran ketika mereka nggak bisa satu putaran dan akhirnya menuju 2 putaran. Setelah 2 putaran, namanya politik, bisa saja paslon 1 dan paslon 2, paslon 3 maaf, itu gabung bisa saja. Makanya ada wacana tadi yang dikatakan Tempo, ada pendekatan gitu kan, ada pendekatan ya dong. Rupanya sudah nggak pede ya, supaya sudah nggak pede menang 1 putaran. Makanya ada lobby-lobby, ada segala macam agar nantinya merah itu kembali bergabung ketika masuk ke 2 putaran. Mungkin saja, atau bahkan mungkin mereka nggak masuk 1 putaran aja. Bisa saja ya. Seorang band Slank itu memang band yang seperti band yang punya karakter independen begitu ya, sangat susah untuk dikendalikan. Dan mereka ketika memilih paslon tertentu pasti mereka mempunyai sebuah harapan, mempunyai sebuah penilaian sendiri soal capres tersebut. Jadi untuk band Slank itu nggak asal memilih capres. Dulu 2 periode kita lihat ya, 2 periode yang lalu itu memilih Jokowi. Kalau mereka pro Jokowi ya, mungkin Slank akan berbalik arah tetap bersama dengan Pak Jokowi. Tapi karena Slank itu band yang punya karakter ya, punya prinsip begitu, akhirnya dia ke Ganjar, ke merah begitu. Karena mungkin Slank itu mempunyai pandangan sendiri soal calon presiden ini. Slank punya pandangan sendiri, dan tentu saja pandangan dari Slank itu nggak sembarangan begitu. Bahkan seorang Abdi, kalau nggak salah tadi Mas Abdi ya, yang rela untuk mundur dari jabatannya sebagai komisaris dari Telkom atau PLN gitu ya, komisaris, untuk mendukung Ganjar Pranowo. Sebenarnya ini harus dicontoh oleh pejabat-pejabat lain yang hari ini menjadi capres maupun cawapres. Harus ditiru. Tidak kecuali sebut saja dari pasangan Ganjar itu bisa Pak Mahfud bisa mundur, saya harap ya. Terus Pak Prabowo Menhan mundur, Wali Kota Gibran itu bisa mundur. Ya. Supaya apa? Kalau ada isu-isu tertentu ya, tidak ada namanya isu-isu mereka menggunakan instrumen dari negara gitu. Jadi alangkah baiknya ini sebagai contoh demokrasi, contoh yang baik, Mas Abdi ini bisa mereka mundur dari kekuasaan komisaris untuk mendukung pasangan tertentu ya. Terima kasih. Kita tunggu 14 Februari 2024. Jangan pernah golput ya. Tentukan pilihan kalian, pakai ini, jangan pakai emosional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.